96 FM Mercury, informatif inspiratif. Selamat berjumpa kembali sahabat Mercury, sahabat YouTube. Apa kabar? Sehat-sehat. Selamat menjalankan ibadah puasa ya. Dan hari ini kita kembali ke dialog solusi bisnis dan sumber daya manusia bersama Magnet Solusi Integra MSC Consulting. Dan sudah hadir dari MSC ada rekan saya Devi. Halo, selamat pagi Dev. Selamat pagi Pak. Kabar baik, sehat-sehat ya? Iya, kabar baik, alhamdulillah. Selamat menjalankan ibadah puasa ya? Iya, siap-siap. Masih lancar toh? Nggak bolong-bolong? Alhamdulillah masih belum bolong. Jangan sampai bolong ya. Tambal terus supaya nggak bolong. Ya, oke. Selamat datang Mbak Devi. Dan sambil kita menunggu kehadiran Bu Novi ya. Bu Novi on the way ya? On the way. Ya, OTW ya. Dan ya, kemudian juga narasumber tamu kita pagi hari ini itu praktisi HRD dan GE. Ada Mas Agustian Bayu Wardana, sarjana hukum. Wes, luar biasa. Sudah lama dihukum, Mas? Kalau dihukum sih nggak pernah. Oh, belum pernah. Belum pernah dihukum, Pak. Apa kabar Mas Bayu? Alhamdulillah. Sehat ya. Suaranya ini golden voice ini. Kalau penyiar tuh zaman-zaman era-era sebelum Orde Baru dulu itu suara-suara yang luar biasa gitu ya. Selamat datang matur nuwun, sudah berkenan. Dan saya mengundang narasumber yang satunya lagi. Kok berhenti di situ ya? Ya, ini yang punya yang punya rumah loh soalnya. Iya, betul. Kalau saya ini kan cuman apa ya? Ini tamunya ini, Nyun Sewu. Iya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, salam sehat. Alhamdulillah sehat juga. Sehat selalu, selamat menjalankan ibadah puasa terus ya, Bu Novi ya. Terima kasih Mas Aldi. Baik, selamat datang dan silakan menata nafas dulu. Dan pagi hari ini bersama Bu Novi, Devi dan Mas Bayu, sahabat Mercury dan sahabat YouTube, kita akan memperbincangkan tentang mengenal pelaporan ketenagakerjaan. Saya kutip materi yang disampaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 81, tua sekali undang-undangnya ya, tentang wajib lapor ketenagakerjaan. Maka setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk melaporkan secara tertulis pada saat mendirikan, menghentikan dan menjalankan kembali, memindahkan atau membubarkan perusahaan. Ini khas undang-undang kita, banyak sekali dimasukkan begitu ya, mendirikan, menghentikan, menjalankan kembali, memindahkan, membubarkan. Setiap perusahaan melaporkan setiap tahun secara tertulis mengenai ketenagakerjaan kepada menteri dan pejabat yang ditunjuk. Nah, oke. Yang dimaksud dengan wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan atau yang lebih kita pendekkan dengan WLKP. Apakah itu WLKP? Saya ke Bu Novi dulu. Baik, jadi WLKP ini adalah laporan yang wajib dibuat oleh perusahaan. Tadi kan kaitannya dengan penghentikan, pembubaran, pokoknya ada perubahan lah, intinya seperti itu gitu ya. Jadi ini adalah laporan yang harus dibuat oleh perusahaan atau pengusaha untuk melaporkan kondisi ketenagakerjaan di perusahaannya gitu ya. Laporannya dibuat secara nanti saya tanya sama Pak Bayu ya. Dibuatnya gimana? Tapi ketika awal berdiri, terus ketika ada perubahan itu wajib seperti itu. Nah, rutinnya seperti apa? Saya sendiri sebenarnya kurang terlalu mungkin familiar seperti itu. Terus soalnya belum pernah wajib lapor ya. Iya, kok kayaknya saya tidak lapor ya. Saya lapor, saya nggak tahu ya. Enggak, kalau wajib lapor tuh kan punya masalah hukum terus wajib lapor gitu. Bu Novi belum toh? Kayaknya belum ya. Ini penting karena sebagai salah satu indikator dari bahwa perusahaan ini sudah memastikan kesejahteraan dan kepatuhan terhadap aturan-aturan ketenagakerjaan yang ada. Terus yang jelas lagi, kalau misalnya kita punya TKA atau tenaga kerja asing, maka ini adalah salah satu laporan yang harus dibuat, karena kalau ini nggak dibuat kita nggak bisa mengajukan ini. Terus tentunya supaya nggak kena sanksi gitu Mas Aldi. Nggak mengajukan ini tadi itu apa Bu? Mengajukan WLKP maksudnya. Kalau kita nggak kena ini gitu. Kena itu. Nah, luput dari ini kena itu nanti. Ya, oke, menarik diskusi kita tentang SDM ini karena dalam
episode sebelumnya kita ketemu dengan praktisi HRD yang background S1-nya itu sarjana Teknik Industri. Hari ini praktisinya itu sarjana hukum. Ya. Tapi sebelum ke Mas Bayu yang pasti lebih paham karena ada disiplin ilmu yang didalami, saya ke Devi dulu. Dev, sudah pernah kena wajib lapor belum? Oh, sudah, Pak. Berarti sudah pernah bermasalah ya? Bukan wajib lapor yang kena bermasalah gitu, Pak, tapi kita update kan, kayak misalnya jumlah SDM-nya berapa, terus gitu. Sekarang di periode ini jumlah SDM kita berapa lah, itu kita wajib lapor. Itu wajib lapornya ke Disnaker ya? Ya. Disnaker ya, oke. Dinas-dinas terkait lah. Oh, terkait ya, bukan cuma Disnaker ya. Oke. Jadi wajib lapor ke tenaga kerjaan perusahaan itu kan intinya sederhananya kan yang penting kita melaporkan berapa SDM kita berapa, SDM-nya. Apakah fasilitas yang kita kasih itu sesuai dengan keteraturan yang ada kayak gitu-gitu. Yang penting itu manpower-nya. Karena apa, biasanya kan dari akte itu turunannya itu misalnya perusahaan A nih ada jumlah karyawan berapa, itu besoknya periode berikutnya belum tentu dia karyawannya sama. Dan itu digunakan mereka untuk database. Oh, ini mereka ini siapa? Ya dinas terkait. Dan itu dia buat data. Wargaku itu kerja di perusahaan ini itu sekian. Terus gitu nanti kalau ada perusahaan lain lapor SDM-nya berapa, wargaku sekian. Jadi dia ada data yang diolah gitu loh, Pak. Oh, berarti yang masih belum kerja itu sekian persen. Ya. Secara ideal sebenarnya tidak ada aturan yang buruk ya. Cuman saya nggak ngerti implementasinya gitu ya. Kita ngurusin data kependudukan kita saja yang sudah mau bagus tapi lah kok dikorupsi sampai sekarang akhirnya amburadul nggak karu-karuan seperti sekarang. Itu di luar jangkauan, Pak. Nah ya itu di luar jangkauan kita memang. Mungkin praktisi hukum bisa menyelesaikan. Tapi saya tanya ke Mas Bayu, apa sih pentingnya WLKP? Sangat penting, Pak, untuk WLKP itu. Dikarenakan apa? Hal tersebut untuk seperti sensus penduduk itu, Pak. Nil, mikrofonnya kurang besar. Hampir sama dengan sensus penduduk. Akan tetapi ini lebih spesifikasi ke perusahaan. Semisal di Surabaya ini kan banyak, Pak, perusahaan, bisa sampai ribuan. Nah, kalau kita tidak bisa mendata semua perusahaan, entah itu dari pelaku usaha, karyawan, terutama juga ada nanti serikat buruh. Nah, itu juga penting untuk pendataan tersebut. Dikarenakan di dalam pelaporan wajib lapor tersebut, di dalamnya kan juga tertuang dengan ada nama karyawan, jumlah karyawan, nik karyawan, apakah karyawan tersebut sudah terdaftar dengan BPJS Kesehatan, ketenaga kerjaan. Nah, selain itu nanti untuk tata cara pendaftarannya juga ada persyaratannya juga. Nanti siapa dari pihak perusahaan yang untuk ditunjuk sebagai pelaku perwakilan dari pelaku usaha untuk melaporkan, dan rata-rata kan memang tugasnya seorang HR rata-rata untuk yang di masyarakat umumnya kan. Selain itu ada identitas perusahaan yang harus dilampirkan seperti DDP, SIUP, NPWP, akta pendirian. Itu untuk pendaftaran dari sekarang awal. Kalau memang biasanya kan ada, wah Pak, saya sudah berjalan lama ini perusahaan. Apakah kita bisa untuk melaporkan untuk ketenaga kerjaan atau manpowernya kita? Sebenarnya bisa saja untuk kita berkomunikasi dengan Disnaker. Paling tidaklah kita sowan lah ke Disnaker untuk berkomunikasi tentang ketenaga kerjaan, update-nya itu apa saja. Apalagi dengan masa-masa pandemi ini kan berbenturan juga dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Pastikan nanti jika suatu perusahaan untuk bermasalah dengan karyawan, terutama entah dari bipartitnya, nah itu kan nanti bisa dibicarakan, dikonsultasikan dengan hubungan industrial di Disnaker tersebut. Memang sangat penting, Pak, untuk kita wajib lapor ini ya. Dan sebenarnya kalau dari sisi aturan,
Sebenarnya kalau dari nggak usah ngeliat aturannya lah, dari katanya saja wajib, ini memang kewajiban ya. Memang kewajiban. Tidak boleh tidak ya. Iya. Apakah itu hanya untuk perusahaan-perusahaan yang bentuknya PT? Atau CV punya? Bisa, CV bisa Pak. Istilahnya bukan bisa atau harus? Wajib semua Pak. Oh wajib ya. Pelaku usaha. Pelaku usaha ya. Iya. Termasuk UD juga berarti. Iya termasuk UD. Iya. Kan juga kalau MSI apa UD tuh? Usaha dagang manusia gitu. Loh, pelanggaran deh Bu Novi ya. Berani loh. Semakin Ramadan semakin berani. Ya. Oke, balik lagi ke laptop kita. Jadi semua pelaku usaha wajib ya. Dan itu apakah yang dilaporkan itu apakah misalnya kayak perusahaan media ya. Di radio itu kan ada mereka yang penyiar itu kan beberapa diantaranya itu part timer gitu. Apakah juga harus yang dilaporkan, termasuk yang dilaporkan? Keseluruhan ya. Keseluruhan. Dikarenakan kan juga sudah menyebutkan di pasal 4 Undang-Undang 7 tahun 81 tersebut kan. Terutama pasal 1 huruf B. Istilahnya yang dimaksud pengusaha. Istilahnya kan ada 3 poin. Seseorang persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu perusahaan milik sendiri. Poin kedua, seseorang persekutuan atau badan usaha hukum yang berdiri sendiri menjalankan perusahaan yang bukan miliknya. Dan poin yang terakhir, seseorang persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia yang mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dengan angka 1 dan angka 2 di atas. Pengusaha. Iya, masuk ya. Semua pengusaha ya bahasa jadi hukum itu. Kita sama-sama melihat ya begini ya, kita track di tempat kita masing-masing. Betul. Apa-apa, yang penting kita berkomunikasi lah dengan pihak Disnaker, terutama hubungan industrial. Bagaimana tata caranya? Apakah bisa offline untuk pendaftaran? Yang sekarang-sekarang ini maksudnya ya. Mas Bayu, tapi kalau misalnya kita bicara existingnya gitu ya. Yang lapor sama yang enggak banyak mana? Tidak Pak. Oh ya sudah, kalau begitu kita ke iklan dulu karena kan sudah kejawab kan. Masih banyak yang tidak ya. Masih banyak yang tidak. Masih banyak yang tidak ya. Iya. Padahal, nanti kita akan bahas juga ini bukan masalah. Mudah-mudahan kita semua sepakat untuk melihat ini bukan masalah sepele begitu ya. Artinya data kepegawaian ya yang ketenaga kerjaan ini kan sesuatu yang nanti kita lihat apa sih penting-pentingnya gitu ya. Praktisi yang bisa menjawab, mungkin Bu Novi juga kalau menambahkan, Devi juga kalau mau menambahkan boleh. Tapi kita break dulu ya. Kita break untuk ke iklan. Sahabat Merkuri silakan seperti biasa kalau Anda ingin tertarik untuk sharing di 0315620096 atau juga melalui WhatsApp di 0817300096. Baik, kita lanjutkan kembali wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan. Tadi Mas Bayu sudah menjelaskan pentingnya untuk wajib lapor atau lapor ke kondisi existing tenaga kerja kita itu ke dinas-dinas terkait. Dan sekarang sebelum saya nanya lanjutan ke Mas Bayu bagaimana cara bikin laporannya itu, saya ke teman-teman MSI deh. Ada komentarkah Bu Novi setelah dijelaskan oleh Mas Bayu bahwa ternyata sebenarnya banyak hal yang secara ideal bisa meningkatkan kejauhan nggak ya kalau meningkatkan sumber daya manusia kita gitu ya? Enggak ya, masih ada kait-kaitannya, mesti enggak langsung begitu ya. Ada keterkaitannya juga sih. Ada keterkaitannya. Apakah ada pembinaan memang dari Dinas Ketenagakerjaan itu? Tergantung dengan komunikasi dengan perusahaan tersebut. Bagaimana jika istilahnya kita ingin meningkatkan soft skill dari para pekerjanya sesuai dengan bidang atau latar pendidikannya. Itu bisa dikomunikasikan. Misalnya kita sharing lah, sharing kepada dinas, terutama untuk ketenagakerjaan kan harus ke Disnaker setempat kan, dan berdomisili kan nggak mungkin area kita di wilayah Surabaya kita harus ke Disnaker Gresik kan nggak mungkin. Sesuai dengan domisili kita bisa nanti sharing dengan jenis kalau di BPJS Ketenagakerjaan kan sejenis pembina. Pembina kita istilahnya, Pak ini bagaimana untuk peningkatan soft skill
tenaga kerja kita bagaimana, bisakah dibantu untuk saran atau solusi. Pada intinya kan Disnaker ini kan akan memberikan solusi ya. Solusi jika ada suatu pelaku usaha ingin mau start up usahanya, modelnya bagaimana, terus apa yang perlu dipersiapkan jika untuk kita melakukan usaha tersebut, biar istilahnya pelaku usaha ini lebih fokus, Pak. Makanya seorang HR ini kan penjembatan. Job desk-nya paling besar sekali itu penjembatan antara perusahaan dengan karyawan, gitu. Entah dari segi kepersonaliaan, secara administratif, hubungan eksternalnya modelnya bagaimana, gitu. Dari Disnaker ini kan nanti hubungannya dengan pihak eksternal, salah satu pihak eksternal untuk kelangsungan pelaku usaha. Ya, memang masih apa ya? Ketika bicara hubungan industrial itu sepertinya yang lekat di ingatan kita itu selalu saja kalau ada masalah begitu ya. Betul. Ada demo gitu, Pak. Ada demo ya. Tidak pernah kurang harmonis kayak gitu. Bu Novi kalau nggak ada komentar nanya juga boleh. Jadi narasumbernya cuma satu, pewawancaranya, interviewernya ada 3 ini. Jadi saya mau menyampaikan. Jadi karena tadi juga ada pertanyaan yang lapor sama yang nggak lapor banyak yang mana gitu ya. Nah ini banyak ketidaktahuan tentang ini tadi gitu. Jadi mungkin karena ya yang wajib-wajib aja yang kita ketahui gitu ya, terutama untuk perusahaan-perusahaan yang mungkin saat sekarang belum memerlukan surat atau keterangan-keterangan yang mewajibkan kita terus kemudian harus itu gitu ya, melaporkan itu tadi gitu. Jadi kalau misalnya orang mendirikan usaha, yang penting ya sudah usahanya jalan, sudah tadi berkaitan yang dengan SIUP, TDP, NPWP yang begitu sudah jalan, ya udah running kayak gitu, Mas. Seperti itu. Dan juga karena dari Disnaker sendiri tidak ada yang istilahnya kayak sanksi tegas kalau misalnya dia punya data nih dikaitkan dari misalnya perindustrian gitu, dilihat dari data misalnya ada perusahaan ini, terus kemudian yang sudah lapor di cross check gitu, Mas, misalnya kayak gitu kan tidak ada juga seperti itu, sehingga ya akhirnya banyak juga yang kejadian-kejadian yang seperti ini gitu. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ini ya karena sebenarnya ini untuk memastikan juga bahwa tadi saya sampaikan di awal indikator dari bagaimana kita sudah comply atau belum terhadap ketentuan-ketentuan yang ada terkait dengan ketenagakerjaan. Jadi memang idealnya bahwa kita berusaha untuk mengikuti ke sana. Meskipun sebenarnya kalau misalnya ini bisa jadi banyak orang kan beranggapan kalau nggak diperlukan, nggak kena masalah, dan selama masih aman-aman saja buat apa sih gitu loh, Mas, dibuka kayak gitu kan. Ini sebenarnya membuka misalnya dari data-data ini yang ada jumlah karyawan yang PKWT ada berapa kan, akhirnya akan ketahuan gitu loh banyak hal gitu. Nah itu kan implikasinya juga ke banyak hal gitu kan. Jadi banyak juga mungkin ketakutan para pengusaha yang ini tadi tidak tahu manfaatnya, terus merasa bahwa orang mau buka-bukaan itu kan takut, Pak Mas Aldi gitu kan. Betul. Karena ya kita balik lagi ke tadi saya bilang hubungan industrial itu kan lebih banyak hanya untuk yang mengemuka ke publik itu kan nggak bayaran UMR, makanya kemudian protes. Nah para pengusaha akhirnya milih gak usah lapor-laporan kalau karena memang banyak yang belum UMR begitu kan gitu. Nah gak tahu solusinya di mana. Apa Mas Bayu jadi Menteri Tenaga Kerja atau gimana? Ya dimulai dari kita sendiri lah, Mas, bahwa sebisa mungkin kesadaran lah gitu. Jadi kesadaran kalau kita ingin berbisnis yang benar ya berarti caranya juga harus benar gitu kan. Cara yang benar salah satunya adalah ngikutin ketentuan-ketentuan yang ada. Kalaupun mungkin ada kondisi-kondisi yang dikecualikan misalnya seperti itu. Nah, kan kita ada ini ya, ada bisa jadi ada penjelasan di di catatan-catatan gitu kan. Misalnya
misalnya jam kerjanya nggak bisa yang secara normatif 8 jam per hari, terus harus long shift, terus harus kayak gitu-gitu kan bisa ada catatannya gitu loh. Jadi mungkin hal-hal yang seperti itu bukan menjadi ketakutan juga seperti itu Mas. Misalnya terus misalnya ketentuan tentang ini, mohon maaf nih, misalnya hal-hal yang terkait dengan lembur gitu. Nah, kalau misalnya jadi intern sudah sepakat bahwa memang tidak ada lembur gitu kan, nah itu kan tetap ada gitu. Jadi tetap ada cara-cara untuk memastikan bahwa cara yang kita lakukan ini aman kayak gitu loh Mas Aldi, kayak gitu. Harusnya begitu karena yang setelah saya cermati Undang-Undang Nomor 781 itu memang tentang wajib lapor ketenagakerjaan ya. Jadi secara ini nggak main-main karena yang mengatur undang-undang ini betul. Bukan cuma peraturan presiden atau peraturan pemerintah, tapi ini undang-undang. Dan undang-undangnya bicara tentang wajib lapor ketenagakerjaan. Memang undang-undangnya tahun 81 dan sampai hari ini belum ada revisi ya. Undang-undang ini masih berlaku ya. Masih berlaku dan Devi mau menambahkan dulu sebelum saya nanya ke Mas Bayu. Tadi pentingnya ya Pak ya. Tadi saya nyambung info dari Pak Bayu perihal kalau misalnya nih dari perusahaan beberapa perusahaan yang melaporkan SDM-nya kemudian membutuhkan pelatihan. Lah kalau di dinas terkait itu ada yang namanya Balai Pelatihan Kerja ya Pak. Di situ diperuntukkan orang yang sudah bekerja maupun orang yang belum kerja. Gitu. Dia dikasih wadah buat anak-anak muda yang sekarang itu yang mau terjun ke dunia kerja, dibekali, bahasa Jawanya kayak gitu. Dibekali kompetensi kompetensi misalnya nih dari teknis, puput, mechanical, otomotif dan sebagainya, itu dibekali di situ selama kurang lebih 1 sampai 2 bulan sampai dia ketika masuk di dunia kerja dia ada pandangan atau wawasan di bidang tersebut. Jadi dia apply langsung kayak di mechanical atau di electrical seperti itu Pak. Kalau misalnya di pekerjaan office itu ada juga. Misalnya komputer, Microsoft gitu namanya. Terus gitu sama sekretaris juga ada di situ pelatihannya. Dan itu diperuntukkan memang untuk anak muda yang di daerah situ. Katakanlah kalau Surabaya diperuntukkan orang Surabaya. Ada beberapa yang teman saya itu dari Lamongan itu daftar di Surabaya masih diterima. Online ya? Offline. Dulu offline. Dulu offline. Tapi masih diterima ketika itu ya? Masih diterima. Oke. Gitu. Itu tujuannya ya karena kalau perusahaan kan sudah wajib lapor tadi. Jadi dia tahu ketika ada karyawannya yang apply pelatihan itu kan nggak bisa crash sama jam kerja. Katakanlah dia shift-shiftan ya, tapi pelatihan itu kan wajib hadir setiap hari dan pagi hari sampai sore ataupun siang. Itu biasanya dikomunikasikan dengan perusahaannya. Oke, itu ya. Dan sebenarnya laporan yang harus dibuat itu ribet atau enggak sih? Kalau dibicara ribet itu, kalau kita belum tahu proseduralnya pasti ribet dulu. Ribet ya. Iya. Akan tetapi kalau kita sudah pernah untuk melaporkan atau ingin melaporkan lah, paling enggak kita berkomunikasi lah dengan pihak Disnaker. Semisal apakah ada draftnya untuk melaporkan, misalnya Excelannya modelnya bagaimana, tata caranya bagaimana. Sebenarnya enggak Pak, tidak terlalu ribet. Tidak terlalu ribet ya. Istilahnya di dalam suatu perusahaan pasti kan ada database karyawan. Tinggal copy paste, banyakan di situ. Ada template-nya kan ya? Ada template-nya. Ada template. Apalagi sekarang online ya. Jadi kan tinggal nggak menyita waktu lah ya. Bisa daftar kapan aja dan di mana saja asal ada koneksi internet untuk bisa membuka ini ya. Dan ada sanksinya nggak? Tadi Bu Novi juga menanyakan. Sebenarnya ada sanksinya nggak sih kalau tidak wajib lapor? Ada Pak. Oh harusnya ada ya. Di Undang-Undang 7 tahun 81 sudah menyebutkan juga Pak, di pasal, kalau nggak salah pasal 10 itu Pak, pasal 10 ayat 1 tersebut di perusahaan dalam aturan tersebut telah dijelaskan bahwa sanksi kurungan maksimal 3 bulan atau denda maksimal 1 juta Pak. Wah murah. Ke penelpon dulu murah juta urunan ya. Selamat pagi Merkuri. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Sumarito. Ya, saya tanya sama Mas Bayu ya. Mas Bayu, nggih, monggo. Ini apa itu?
yang banyak protes mengenai UMR apa itu kan mesti pegawai ini ya. Iya Pak, pasti Pak, betul. Ya, kok gak ada sing bos sing protesnya gak ada kan. Iya kan. Ya. Kan harusnya berimbang juga, pada protes kok. Iya. Ini protesnya begini. Kalau yang saya dengar itu kalau umpamanya pembantu rumah tangga aja di luar negeri itu gak cocok, kan juga protes ya. Kok kadang-kadang SDM kita itu rendah, bayarannya kan luar negeri mahal. Kalau ini kan rendah, pokoknya malah UMR. Mau saja dia di bawah UMR yang SDM-nya. Itu gimana caranya? Kalau saya apalagi di PHK kok ngamuk-ngamuk tambah lapor ning gone apa itu grup pegawai itu ya. Jadi kan harusnya pendidikannya Kementerian Tenaga Kerja itu harusnya mendidik juga. Nek kowe arep njaluk UMR itu sing ditentukan oleh pemerintah dan itu harusnya dia batas-batasannya dia gimana kalau kamu di perusahaan kamu satu orang satu hari itu menghasilkan barang berapa. Ya kalau barangnya itu makanya kadang-kadang orang seneng ambil pegawai dari luar negeri seperti Cina itu ambil pegawai dari luar negeri di Gor ini soalnya dia lu segep bahasanya barangnya akeh tapi diprotes dari penduduk setempat apa lo kok perusahaan itu kok nggak tenaga kerja Cina nggak adil gitu itu kan kadang-kadang begitu loh jadi bagaimana untuk memperpandaikan tenaga kerja kita yang podo di luar negeri podo di sini tenaga kerja apa itu untuk rumah tangga apa yang dikirim ke luar negeri ke Arab apa kan bayarnya gede-gede itu hasilnya kan dilatih dulu supaya tapi kadang-kadang ada yang sambat kalau diseksa kerja di luar negeri tapi gak tahu ngomong bayarnya gede di luar negeri gak tahu diseksanya mesti sorongnya mesti ngomong itu caranya bagaimana pemerintah itu menjembatani itu ya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan Mas Bayu bisa menjawab karena sebenarnya ranahnya lebih ke ranah pembuat kebijakan pemerintah ya karena kan. Nah, tapi ini persoalan yang disampaikan oleh Pak Sumarwito bahwa fakta menunjukkan ya tidak semua ya, tapi secara umum lah skill dari SDM kita ini kan masih under lah ya dibandingkan tenaga kerja asing lah yang diperkerjakan minimal dari fighting spiritnya. Tapi kan mereka mempersoalkan kesejahteraan segala macam. Nah, persoalan-persoalan ini kan sebenarnya bukan tanggung jawab kita gitu. Tapi karena Pak Sumarwito menanyakan ya saya minta komentarnya Mas Bayu aja. Oke. Ini sih Pak, memang di masyarakat secara umumnya banyak sekali untuk kekurangan informasi. Akan tetapi di era sekarang ini kan untuk akses internet kan lebih mudah. Sebenarnya kalau kita ingin akses coba untuk pelatihan itu banyak sekali dan gratis ya, dan banyak gratis ya. Sekali. Dan gratis istilahnya kita kunjungi websitenya Disnaker Surabaya Sejalan. Itu di situ juga ada jadwal pelatihan. Artinya sebenarnya fasilitasi sudah dilakukan oleh regulator. Iya. Memang kitanya keaktifan orang kita aja gitu ya. Anak-anak kita aja yang agak blur gitu ya. Kebanyakan sih Pak gitu. Dikarenakan ya itu tadi sih Pak, tergantung dengan pribadinya masing-masing. Istilahnya kan kalau ya mohon maaf, maaf sebelumnya. Kalau saya pribadi kalau seandainya kita belum ada kena suatu masalah baru kita belum buka pemikiran. Ya, oke. Tapi saya khawatir nanti kita melebar ini dari arah wajib lapor kemudian bergeser ke membicarakan kualifikasi sumber daya manusia kita. Tapi itu mungkin topik bahasan yang lain. Saya break dengan iklan saja karena ada Ibu Kusuma dan Pak Dimas juga yang sudah bergabung melalui WhatsApp. Terima kasih untuk sudah mampir di perbincangan ini. Kita balik setelah pesan-pesan. Baik, kita lanjutkan kembali dan kita masih berbincang tentang wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan ya.
Mudah-mudahan ini menginspirasi terutama bagi Anda yang mungkin belum tahu, karena ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang wajib lapor ketenagakerjaan yang mengatur soal ini. Tadi Mas Bayu sudah menyampaikan beberapa hal. Saya ke Ibu Kusuma. Ibu Kusuma bilang saya ini ibu rumah tangga dan pelaku UMKM. Punya pegawai beberapa, gak disebutin sih beberapa, dengan beberapa tenaga kerja gitu. Apakah juga wajib lapor ataukah ada batas minimal pegawai? Piye ini Mas? Untuk lebih tepatnya sih Pak, untuk kalau dari segi UMKM sih saya masih kurang kopi. Paling tidak kita harus membuka komunikasi dengan Disnaker, dikarenakan kita sebagai pelaku usaha. Walaupun UMKM kan juga sebagai pelaku usaha. Mungkin undang-undang di tahun 81 nggak kenal UMKM ya? Belum ada mungkin ya. Iya kan? Masih belum. Betul ya Mas Boy, betul ya, memang enggak ya. Oke. Yang penting kita keaktifan kita untuk jika kita untuk mempekerjakan seseorang, apakah perlu kita membuka komunikasi dengan Disnaker setempat lah, istilahnya. Pak, saya ini akan melakukan bisnis dengan kapasitas karyawan sekian. Apakah ada regulasi yang kita mewajibkan untuk wajib lapor dengan karyawan sekian gitu. Ya. Kalau UMKM itu kan dinas koperasi ya, mungkin tanahnya ke dinas koperasinya gitu ya, karena yang menaungi. Mungkin kalau status ketenaga kerjaannya tetap Disnaker. Gitu ya. Kira-kira loh ya. Udah gak ngerti ini. Daripada teruskan nanti ekel-ekelan sama Bu Nafi ya, kalau beliau marah ya apa? Kan takut saya ya kan deh. Makanya, iya. Tapi terima kasih Bu Kusuma. Mungkin ini menjadi informasi yang penting juga. UMKM memang tidak secara tertulis diatur melalui undang-undang, karena waktu itu undang-undangnya tahun 81, jadi belum ada UMKM ya. Silakan membuka komunikasi begitu ya. Yang penting kita membuka komunikasi dengan Disnaker setempat. Soalnya kan kita juga sebagai pelaku usaha kan pasti kan mempekerjakan seseorang. Iya. Apalagi dengan nanti kriteria pekerja, apakah di bawah umur. Terus nanti sistem pengupahannya modelnya bagaimana? Iya. Nah, ini yang ingin saya tanyakan juga. Apakah aturan undang-undangnya itu menyebut bahwa memperkerjakan itu kalau di bawah umur pasti iya, nggak boleh gitu ya. Tapi upah itu diatur nggak sih? Apakah jangan-jangan itu yang membuat orang mungkin yang nggak tahu, saya nggak bisa ngomong ya. Tapi yang udah tahu nggak lapor itu karena nanti lapor malah ketahuan gajinya ini. Nah, gimana Mas? Ya itu tadi sih Pak, bisa dikoordinasikan. Misalnya kan mungkin biasanya di awal-awal tahun kan ada perubahan UMR, itu kan biasanya ada stigma juga perusahaan untuk penangguhan. Pasti kan ada kata-kata penangguhan untuk kenaikan UMR karena belum mampu begitu ya, boleh mengajukan penangguhan. Itu memang betul. Itu kan, tapi ada ininya ya, harus wajib lapornya ya, karena dia ngajukan, maksudnya ada hari yang harus di ACC oleh dinas gitu loh. Ya, oke. Bu Nafi mau menambahkan? Enggak. Saya tahu Bu Nafi hari ini speechless ya. Karena ini memang sesuatu yang baru. Saya juga, Devi ini terima kasih ya, Devi sudah memberikan pembahasan yang luar biasa hari ini. Tapi Devi mau nambahin? Oke. Tadi yang wajib lapor ya Pak ya. Wajib lapor itu sebenarnya rentetannya ada beberapa. Ya, kalau kalau saya disuruh inget-inget kurang bisa ingat langsung ya. Ada yang sempat diingat aja deh apa gitu. Pelaporan keadaan tenaga kerja, keselamatan kerja, kemudian kelembagaan tenaga kerja, HI, kondisi HI hubungan industrialnya seperti apa kayak gitu kan. Terus itu ada ya pengupahan, perselisihan apa aja yang pernah terjadi itu dilaporkan juga. Dan tadi kan sempat disinggung juga sama Pak Bayu, periodiknya itu selama 1 tahun. Yang mulai dari perubahan manpower, kemudian perubahan biasanya kan orang perusahaan itu ada yang dia tetap, kemudian dia masih PKWT dan sebagainya, itu ya dilaporkan juga nggak apa-apa. Seperti Pak Bayu bilang memang bisa dikondisikan. Itu yang penting ada komunikasi. Istilahnya kalau bahasa mudahnya itu bisa negosiasi dulu. Lebih baik sharing kondisi perusahaan, misalnya nih omset kita sekian, tapi kebutuhan SDM kita sekian. Ini gimana caranya? Kalau misalnya disuruh OMR dan sebagainya itu tidak mampu, belum mampu. Ya kita antisipasi. Kalau dari sisi perusahaan biasanya
ditambahin lah entah bonus setiap periode kalau itu tercapai omsetnya. Biasanya seperti itu. Ya. Intinya itu sebenarnya tetap ada komunikasi yang bisa dijalin begitu ya. Bukan harga mati yang ini wis karo pokoknya itu enggak ada kata pokoknya begitu ya. Dan yang menarik ini dari Pak Dimas ini sebagai masyarakat, Dinas Ketenagakerjaan kurang sosialisasi akan hal ini. Jangankan membuat laporan itu, banyak perusahaan yang tidak sesuai aturan ketenagakerjaan tidak mendapatkan tindakan. Bagaimana dengan kondisi ini? Silakan. Pertanyaan sangat bagus. Memang sih tergantung dengan perwakilan dari pelaku usaha tersebut sih Pak. Sebagaimana untuk kalau istilahnya di dalam perusahaan kan pasti ada seorang HR departemen kan. Di dalam HR departemen kan pasti kan mereka kan diperspesialiskan untuk berhubungan dengan karyawan, perizinan dan lain-lain. Kalau nggak ada legal departemen kan include-nya di situ HR dan GA. Nah, dari situ kan kita ya harus pintar-pintar juga untuk update peraturan pemerintah. Nah, di dalam perusahaan juga kan ada peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama. Nah, itu kan tata cara untuk membuatnya kan ya juga tidak bisa nggak bisa untuk kayak gini. Ada bakunya. Apakah peraturan perusahaan tersebut sesuai dengan yang dihikmahkan untuk undang-undang? Gitu. Dikarenakan kenapa? Itu kan juga kembali lagi pelaku usaha juga perlu pekerja untuk menjalankan roda perusahaan. Bagaimana cara untuk mengatur karyawan tersebut? Makanya kan terbit undang-undang untuk pelaku usaha dan karyawan gitu Pak. Dari situ kan nanti kita bisa berkonsultasi pembuatan peraturan perusahaan yang sesuai dengan kaidah-kaidah undang-undang yang terkait dengan ketenagakerjaan. Selain itu untuk pengupahannya modelnya bagaimana jika si pelaku usaha ini tidak bisa untuk memberikan upah yang sesuai dengan diamanahkan undang-undang gitu. Ya. Selain itu aturan-aturan yang bagaimana yang diperbolehkan. Dikenakan kan banyak sekali faktor-faktor dari masyarakat atau pekerja. Soalnya kan di Surabaya ini kan etnis banyak sekali Pak. Agama juga banyak sekali. Betul. Daripada nanti kita bekerja untuk ada kesenjangan kan, wah otomatis etos kerja kita, etikat kerja kita itu nanti akan berpengaruh dengan ketidaknyamanan faktor eksternal itu betul. Nah kalau soal kurangnya sosialisasi, apakah Mas Bayu juga ngerasa bahwa teman-teman di Dinas Tenaga Kerja ini masukan juga ya untuk disnaker di manapun yang sempat mendengarkan diskusi kita atau menonton siaran kita ini, masukannya apa? Memang benar ya mereka kurang sosialisasi ya? Untuk tepatnya sih saya kurang kopi juga sih Pak. Tapi saya pernah dapat informasi juga dari pihak Disnaker. Ya juga terkadang ini sih kemungkinan perusahaan-perusahaan yang sudah terdaftar sih Pak. Sudah terdaftar itu biasanya dihubungin. Kita Disnaker ada acara ini, bisa untuk hadir atau bagaimana seminar terkait ketenaga kerjaan. Untuk yang di luar yang belum pernah mendaftar, sebenarnya sih sudah sih, tapi untuk intensitasnya sih mungkin Pak, dari sepengetahuan saya sih masih kurang sih. Masih kurang begitu ya. Dikarenakan kalau seandainya sudah untuk intensitas sosialisasinya sering sekali dalam istilahnya paling tidak dalam 1 bulan itu berapa kali, mungkin pelaku usaha banyak sekali untuk wajib lapor, sudah melaporkan, apalagi dengan sistem yang baru dengan Permenaker yang tahun 2017 sama 2019 secara daring gitu. Dari situ kan juga lebih memudahkan pelaku usaha atau perwakilan dari pelaku usaha untuk entah itu mendaftarkan perusahaannya atau melaporkan manpowernya. Gitu. Leading sektor dari pelaksana undang-undang wajib lapor ini kan Disnaker ya. Iya.
ya kan? Leading sektornya kan itu. Bu Novi mau memberikan saran-saran untuk Disnaker, apakah memang benar seperti kata Mas Dimas? Kalau saya sih mengiyakan, artinya memang kurang sosialisasi, begitu ya. Saya rasa saya juga saya adalah korban dari kurangnya sosialisasi gitu ya. Atau saya nggak update ya, jangan nyalahin orang lain gitu ya. Mungkin saya sendiri yang nggak terlalu mencari tahu seperti apa gitu. Tapi sebenarnya kalau dilihat itu di websitenya itu ada coba pakai keywords wajib lapor ke tenaga kerjaan gitu. Nanti akan keluar BKLP itu Mas gitu, akan keluar. Terus di situ saya lihat juga ada websitenya. Terus ada petunjuk cara pengisian secara online. Ada seperti itu. Jadi ada kayak video singkatnya cara mengisinya seperti apa, siapkan data-data perusahaan, ada kayak gitulah. Itu yang kemarin sempat saya lihat setelah kemudian ini ketika kemarin Devi ngajukan judul gitu, saya sendiri nggak ngerti, dia cerita saya nggak ngerti sampai akhirnya saya telepon sendiri sama Pak Bayu. Maksudnya gini, baru saat itulah saya ngeh gitu bahwa juga ada aturan undang-undangnya. Nah memang ini kan seperti halnya pajak ya Mas, pengungkapan sukarela itu nggak mudah gitu kan. Oh iya. Gitu kan. Pajak saja yang sudah jelas-jelas sanksinya itu masih coba dinego oleh orang-orang Indonesia. Ini faktanya gitu kan. Jadi itu yang sudah concern ya, yang menterinya concern banget. Terus kemudian sampai amnesti itu sampai berapa seri gitu kan. Ini sudah kalau ini juga seperti itu, mungkin perlu insentif untuk yang mau melaporkan, yang suka rela melaporkan. Mungkin kayak gitulah ya. Insentif bukan berarti dapat duit ya, atau fasilitas lah mungkin. Fasilitas lah atau yang lain-lainnya, betul, sehingga kemudian mereka merasa bahwa ada benefitnya gitu loh melaporkan. Ini kan lapor nggak ada manfaatnya juga gitu. Nggak ngefek lah bahasa Jawanya gitu. Betul. Jadi mungkin itu tadi saran saya bahwa sosialisasinya, karena memang meminta kita untuk kemudian ngelihat di YouTube gitu atau browsing gitu, kalau cari ada, tapi kalau kemudian kita diam-diam nggak ada, ini kayaknya kok juga nggak ada gitu loh. Iya. Kayak gitu. Mungkin bisa juga dikaitkan dengan ketika misalnya sosialisasinya ini ketika perusahaan kan udah banyak juga yang ini ke BPJS kesehatan, ketenaga kerjaan. Nah, bisa di sana dikaitkan ke sana gitu, Mas. Jadi untuk apakah Anda sudah melakukan ini kayak gitu ya. Jadi informasinya tentang itu ketika misalnya pun bayar itunya secara online gitu, tetapi bisa nyisip ke sana gitu. Apakah Anda sudah ini, terus di situ ada tautannya gitu ya. Ada linknya untuk kemudian masuk ke websitenya kayak betul. Gitu. Kadang-kadang saya juga mikir loh, ini kan kalau di dinas di BPJS ketenaga kerjaan kan semuanya sudah sebenarnya yang memang sih yang itu yang didaftarkan ya, yang ke punya jaminan hari tua, pensiun dan lain sebagainya. Harusnya kan datanya itu bisa sinkron gitu ya, ngelink aja gitu ya, tidak orang kemudian harus mendaftar 2 kali. Tapi inilah belum sinkron, sistemnya belum terpadu, belum terintegrasi betul. Menjadi mungkin kalau misalnya kita sudah punya single identity number, barangkali akan lebih mudah ya. Semua. Jadi gitu. Bu Novi itu nggak bisa mengingkari mempekerjakan siapa aja gitu kan. Iya. Tapi ini terima kasih untuk timnya MSI. Paling tidak ini memberikan memberikan informasi bahwa para pengusaha di luar sana begitu ya. Kalau Anda punya perusahaan, Anda punya kewajiban untuk melaporkan ke tenaga kerjaan Anda begitu ya. Dan itu diatur oleh undang-undang. Kalau hari ini kita nggak bahas ini, kita nggak tahu. Tetapi mungkin kita akan segera tutup karena waktu juga. Bagaimana kalau misalnya perusahaan menghentikan, membubarkan, memindahkan perusahaannya? Apa yang harus dilakukan? Oke. Dalam hal tersebut ada beberapa prosedural Pak, sesuai undang-undang juga. Salah satunya juga harus melaporkan juga kepada Disnaker, dikarenakan akan keterkaitan dengan pesangon Pak. Kalau istilahnya perusahaan tersebut bubar, merger atau apa gitu. Pastinya akan ada stigma juga yang baru atau timbul jika ada pembubaran, merger dan keterkaitan pilot gitu kan. Itu kan akan terkait dengan pembayaran upah. Pasti nanti akan ada polemik antara pengusaha dengan karyawan. Apalagi kalau karyawannya banyak juga
gitu. Baik, saling keterkaitan, open mind, misalnya keterbukaan dan komunikasi lah dengan misalnya pemerintah, terutama kalau memang kita ada pekerja atau menjadi sebuah karyawan, sering sharing update peraturan dari pemerintah, update apakah sesuai peraturan perusahaan ini dengan undang-undang yang terkait, gitu. Soalnya ini saling keterkaitan semua. Betul, gitu. betul. Nggak bisa dipisahkan. Itu sih mungkin. Baik. Devi mau closing statement untuk memberikan himbauan kepada seluruh rakyat Indonesia. Oke, bukan himbauan ya Pak ya, cuma sharing-sharing aja. Kalau misalnya benar kata Pak Ali tadi ya, untuk bagi pengusaha-pengusaha wajib lapor itu ya silakan kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya dari tim dinas terkaitnya mau melakukan sosialisasi biar semuanya itu informasinya terbagi rata, ya silakan. Tapi lebih setuju yang kayak tadi tuh Pak, semuanya terintegrasi dengan baik. Biasanya kebanyakan pengusaha itu taunya yang urusan industrialnya, yaitu BPJS tadi, BPJS Ketenagakerjaan dan sebagainya, itu sudah istilahnya wajibnya di situ. Biasanya dia meng-hire HR itu biar HR-nya yang mikir lebih. Kurangnya perusahaan ini apa? Dia sudah ada akte perusahaan, dia sudah ada SIUP dan sebagainya, NIB dan sebagainya. Mereka harus kayak gimana? Berarti kan harus ada wajib lapor. Kalau belum pernah wajib lapor, ya udah didaftarin dulu. Kalau misalnya sudah pernah melakukan wajib lapor, diupdate. Biasanya kalau HR-nya nggak tahu, miss 1 tahun, miss 2 tahun, biasanya dinasnya itu yang telepon. Ini nggak ada laporan kayak gitu. Baru mereka gendapan. Itu kalau sudah lapor ya. Kalau belum ya, saya ulangi sekali lagi. Mudah-mudahan pembicaraan kita hari ini itu membuka wawasan sahabat-sahabat Merkuri dimanapun Anda sempat mendengarkan dan nanti menonton melalui akun YouTube-nya Merkuri, bahwa Undang-Undang tahun nomor 781 mengatur soal kewajiban untuk Anda melaporkan kondisi ketenagakerjaan Anda, gitu ya, Bu Nafi? Oke. Jadi ini sebenarnya kalau pengusaha mungkin mikirin ininya lah, bisnisnya gitu ya. Jadi teman-teman semua yang ada di bidang HR, pengelola HR, ini tadi mungkin lebih well update lah dengan aturan-aturan, ketentuan apapun yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan, karena itu memang fungsinya dia ada di sana gitu. Jadi kalau pengusahanya nggak tahu gitu, bosnya nggak ngerti, ya teman-teman HR inilah yang wajib menyampaikan. Kalaupun misalnya kemudian ada hal-hal yang menjadi concern mereka, nah teman-teman HR ini lebih dulu lah ke Disnaker, ini kondisinya kayak gini gitu. Karena ini tadi ya, kadang mungkin kita juga, mohon maaf, agak males berhubungan dengan dinas-dinas itu karena takut kalau macam-macam gitu kan. Takut macam-macam gitu kan. Jadinya ya kita ini daripada diam-diam mencari masalah gitu kan. Ya itu kalau orang Jawa bilang lapong gugah macan turu gitu ya. Takutnya kayak gitu kan. Lu marani gepuk gitu kan. Gitu. Jadi mungkin itu yang masih jadi momok, tapi paling enggak tadi itu dengan penjelasan Anda sebagai pengelola HR kepada bosnya, ada kepada pengusahanya, itu saya harapkan ini tadi lah makin membuka. Terus juga harapannya adalah kalau kita sudah comply untuk menjalankan ketentuan-ketentuan yang ada, tentunya karyawan akan bekerja dengan lebih nyaman, produktivitasnya juga jadi lebih baik. Oke. Kalau saya mau bicara yang lebih filosofis, negara ini perlu perlu dukungan. Siapa lagi yang bisa, ya kita semua begitu ya. Dukungan itu macam-macam. Yuk kita terapkan aturan yang sudah ada itu sesuai dengan apa yang digariskan oleh aturan itu. Mudah-mudahan pembicaraan ini memberikan banyak manfaat. Sekali lagi terima kasih Dev, thank you ya. Mas Bayu, matur nuwun waktunya, sehat-sehat. Bu Novi, ada yang mau disampaikan? Kita mengadakan webinar series yang ini masih terkait dengan ngabuburit. Nanti hari Jumat tanggal 22, temanya cerdas kelola THR ala milenial gitu. Jadi kan ini teman-teman mungkin H-2 minggu, H-14 Lebaran udah mulai terima THR kan. Nah,
Jangan sampai THR-nya itu cuma numpang lewat rekening aja. Oh iya, baik. Jadi karena anak milenial ya, karena Jumat jam sore jam 3 sampai jam setengah 5 ya. Ya. Okay. Supaya ya tadi itu loh THR kita yang menjadi tambahan penghasilan buat kita yang datangnya mungkin tiap tahun bisa lebih bermanfaat. Oke, baik. Terima kasih untuk para narasumber dan terima kasih sahabat Mercury, sahabat YouTube. Saya akhiri sampai di sini. Kita ketemu dalam episode selanjutnya dengan topik yang berbeda. Sampai jumpa.